sudah beriklan, tapi ternyata masih mendapatkan closing yang rendah atau tingkat closingnya rendah. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Omar, property business coach dan digital marketer yang keren punya, gitu ya. Karena kita adalah bro keren. Jadi buat yang belum subscribe, sekarang klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa pasang loncengnya supaya nanti dapat notifikasi kalau Bang Omar update konten. Nah, teman-teman, sebelum kita berbicara tentang teknis bagaimana meningkatkan conversion rate, tentunya kita harus paham dulu nih, apa sih conversion rate itu? Ya, ini conversion rate itu adalah jumlah closing dibagi dengan jumlah prospeknya teman-teman. Nah, sekarang coba hitung dan tulis di komen ya. Berapa jumlah conversion rate yang teman-teman punya? Dari situ nanti kita akan jadikan dia sebagai patokan kita. Apakah iklan yang kita jalankan, apakah aktivitas yang kita jalankan itu sudah sesuai dengan target yang kita buat. Tunggu dulu sebelum itu coba ya kita lihat dulu hal ini. Jadi teman-teman, dalam proses sales itu sebenarnya ada dua bagian penting, yaitu bagian marketing dan bagian sales. Ya, marketing tugasnya gimana datangin sebanyak-banyaknya leads, lalu sales itu bagaimana mengkonversi. Nah, jadi lu bisa lihat di sini ya, di diagram ini ada 3 hal penting yang perlu dilakukan, ya, yaitu bagaimana nanti meningkatkan jumlah prospek, kemudian nanti bagaimana nanti mereka bisa beli di kita, dan bagaimana nanti mereka bisa repeat order ke kita. Tapi di video kali ini kita akan khususkan bagaimana mengkonversi dulu deh, dari leads kemudian menjadi closing. Nah, teman-teman, ini sebenarnya simple, tapi juga luar biasa hasilnya kalau kita bisa tingkatkan secara lebih jauh lagi. Karena kita berbicara dari sisi properti atau bidang properti, maka kita akan berbicara tentang berapa sih conversion rate di bisnis properti itu. Kalau sepemahaman saya, untuk bisnis retail, itu conversion rate-nya sekitar 30%. Artinya misalkan dari 100 prospek yang masuk, 30 orang tuh convert, mereka membeli, gitu ya. Nah, kalau di properti bisa jadi lebih rendah conversion rate-nya. Karena apa? Karena semakin mahal satu produk, semakin panjang proses closing-nya, dan semakin kecil tingkat konversinya. Ya, rata-rata ya, katanya sih gitu, bukan katanya. Jadi berdasarkan survei lah gitu. Dan apa yang kita lakukan juga, rata-rata sih di sekitaran 5% ke bawah ya. Jadi properti itu conversion rate-nya itu ada di 5% ke bawah. Artinya misalkan kalau ada 100 prospek, maka tingkat closing-nya tuh ya maksimal ada di 5 lah yang closing. Nah, lu setuju nggak dengan hal itu? Mungkin lu punya hitungan lain, coba komen di bawah ini. Nah, jadi sekarang kita udah punya angka nih ya. Kita udah punya angka conversion rate kita berapa. Nah, itulah yang jadi patokan kita. Supaya nanti ketika lu iklan, ketika lu melakukan sales, lu bisa evaluasi di semua lini sehingga bisa meningkatkan tingkat conversion rate itu tadi. Nah, yang perlu lu perhatikan juga adalah nih ya, yang penting juga lu perhatiin adalah semua leads itu berharga. Jadi lu iklan, lu dapetin prospek, ada orang yang WhatsApp masuk ke database kita, itu semuanya berharga. Kenapa? Karena ketika lu iklan, lu ngeluarin biaya kan. Nah, ketika lu ngeluarin biaya, artinya setiap dari prospek yang lo datengin itu ada harganya. Jadi lo nanti akan bener-bener memfollow up sehingga semangat dari tim lo untuk melakukan konversi jadi lebih tinggi karena lo kasih pemahaman bahwa leads itu berharga. Oke, gue akan sharing ke lo ke beberapa hal ya yang ya ini tadi kita bagaimana supaya konversi ini jadi meningkat gitu. Nah, yang pertama adalah branding. Branding ini menjadi begitu penting. Kenapa? Karena branding itu adalah bagian dari bagaimana kita meningkatkan trust dari si prospek.
Apalagi jualan properti, ini penting banget ya, terutama buat teman-teman yang main di skala middle ya, yang mungkin proyeknya baru 2, 3 gitu ya, atau mungkin mungkin baru-baru banget gitu ya, baru buka project gitu ya. Nah, branding itu penting sekali. Nah, apa saja bagian dari branding ini? Yang pertama, teman-teman yang harus bangun adalah bagaimana menampilkan project itu dengan profesional. Nah, tampilan itu berupa apa? Berupa desain, berupa copywriting, terus juga bagaimana penampilan proyeknya, lalu timnya juga dibangun supaya bisa berpenampilan menarik. Jadi orang melihatnya, oh ini bisa dipercaya itu. Karena kita jualan produk harganya ratusan juta, miliaran, maka tampilan kita pun, branding kita pun harus menyesuaikan. Intinya, semakin bagus branding kita, emotional leads atau prospek itu akan bermain dan akan memudahkan proses closing. Hal kedua yang bisa meningkatkan conversion rate di bisnis properti lo adalah product knowledge. Nah, jadi tim sales kita itu harus benar-benar dibangun nih, ya, dibangun bagaimana mereka paham betul produk yang kita jual, keunggulannya, spesifikasinya, ya kan, benefitnya, cara bayarnya, promosinya, ya, semua poin yang terkait dengan produk itu harus benar-benar dikuasai. Jualan adalah tentang bagaimana mentransfer keyakinan, ya. Nah, coba lu lihat hal berikut ini, ya. Jadi selling skill itu 50%. Jadi ini udah wajib nih, tim sales kita tuh harus orang yang punya skill. Jangan nih ya, di project lu taruh, lu titipin proyek lu tuh ke tukang, ke mandor yang ada di proyek. Jangan proyek lu titipin ke security, ya, yang dia nggak punya selling skill, karena 50% dari closing itu ada di selling skill. Nah, yang berikutnya adalah ya product knowledge. Itu sekitar 20%. Jadi si sales ini dia harus paham betul. Karena kalau dia punya selling skill tapi product knowledge-nya nggak bagus, nanti agak tumpul dia bagaimana nanti melakukan proses closing. Yang ketiga adalah market knowledge, ya. Dia harus paham kompetitor, kemudian tingkat ekonomi di sekitaran situ, ya, kayak begitu. Terus yang berikutnya apa lagi? Company information. Jadi dia harus tahu siapa developernya, apa saja pengalamannya, kemudian tentunya kredibilitasnya, otoritinya sejauh mana. Nah, itu supaya dia punya keyakinan. Nah, dengan dia punya keyakinan, maka nanti ketika dia presentasi, dia mentransferkan keyakinan itu ke si leads-nya. Oke, faktor yang ketiga. Ya, faktor yang ketiga. Nah, ini menarik nih. Tim Anda, atau bahkan Anda sendiri, lu sendiri ya, sebagai developer mungkin, Anda sendiri sebagai pengembang, dan tim Anda, tim pemasaran Anda, harus bisa menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kenapa orang harus beli di proyek Anda? Silakan dijawab. Yang kedua, kenapa orang percaya sama Anda? Yang ketiga nih, kenapa mereka harus beli sekarang? Dengan menjawab ketiga pertanyaan tadi, maka kita nanti akan punya satu script, ya, atau satu frequently asked question yang sangat-sangat solid. Dan itu nanti kita duplikasi ke tim sales kita. Sehingga mereka kita jualan, wah pasti makin mantep banget gitu ya. Nah, ini saya belum berbicara tentang teknis dari bagaimana seorang sales melakukan pendekatan kepada customer. Ini aja dulu. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah materi ini menarik? Ya, coba komen di bawah. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di bawah. Dan tentunya jangan lupa subscribe. Kita akan lanjutkan kalau video ini banyak yang like. Gitu. Oke, ketemu lagi nanti dengan Bang Omar di Strategi Properti, ya, di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.